Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari baru. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar orang mengatakan seperti ini. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia harus wafat di salib? Orang-orang yang mengatakan hal seperti ini adalah mereka yang kurang paham tentang misteri cinta Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan, orang tidak tahu tentang cinta yang diterimanya. Berbicara tentang cinta berarti berbicara juga tentang pengorbanan. Tanpa salib, kita tidak akan tahu betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Justru dengan wafat di kayu salib, kita menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Pengorbanan adalah tanda cinta yang sangat besar. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Seorang bapa yang kaya raya memasukkan anaknya di sebuah asrama. Di asrama, sang anak hidup dengan sederhana. Padahal kalau sang ayah mau, anaknya bisa saja tidak disekolahkan, karena kekayaannya tidak akan habis 7 keturunan. Ayah ini atau sang bapak mencintai anaknya, sehingga dia mau anaknya hidup dengan baik dan benar. Bukan hanya hidup dengan kekayaan. Selama sang anak di asrama, sang ayah tentu berkorban menahan rindu, hidup jauh dari anaknya. Saudara-saudari, Yesus adalah sang sabda yang menjadi manusia. Dia rela turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Allah sangat mencintai kita, sehingga dia mengorbankan putranya untuk menyelamatkan kita yang dicintainya. Tuhan Yesus juga memiliki cinta yang besar kepada kita, sehingga dia mengorbankan dirinya dengan sukarela. Puncak dari cinta Tuhan adalah wafatnya di kayu salib. Dia sendiri mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini adalah pengorbanan karena cinta. Karena cinta kepada Bapanya dan cinta kepada manusia, Yesus menerima kesengsaraannya dan kematiannya di kayu salib dengan sukarela. Bagi kita, Tuhan Yesus memang wafat untuk menyelamatkan kita. Maka saudara, biarkanlah orang mempertanyakan, Tuhan kok wafat di kayu salib? Biarkan saja orang-orang mengatakan seperti itu. Tugas kita adalah percaya pada Tuhan yang wafat di kayu salib. Kita harus bersyukur dengan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk wafatmu di salib. Karena dengan wafatmu di kayu salib, satu tempat di surga tersedia untukku. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita jangan mencampuri kepercayaan orang lain. Jangan menyerang kepercayaan orang lain, apalagi sampai menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Hal-hal seperti ini bukan merupakan ciri khas pengikut Tuhan. Ciri khas pengikut Tuhan adalah hidup dalam kasih, hidup dalam kedamaian, hidup dalam persaudaraan. Energi yang kita miliki, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita pergunakan untuk memperdalam keyakinan kita akan Tuhan yang wafat dan bangkit. Dan energi yang kita miliki kita gunakan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan cinta dan kasih.
Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara mengenai kematiannya sebagai bukti cintanya pada kita. Dia berkata, "Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah." Yesus harus mati di kayu salib supaya menghasilkan banyak buah. Buah terindah yang kita alami karena percaya kepada Yesus yang wafat dan bangkit adalah kehidupan kekal. Saudara, kehidupan kekal adalah buah terindah, buah terbesar yang kita terima sebagai bagian dari keikutsertaan kita mengikuti Tuhan. Yesus telah mengorbankan diri karena cinta kepada kita. Tugas kita selanjutnya adalah menanggapi cinta Tuhan dengan melayani Tuhan sendiri. Bagaimana kita melayani Dia? Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi kalau kita menolong orang lain dengan tulus hati dan penuh kasih, kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti berbuat baik dan benar kepada sesama. Wajah Tuhan Yesus hadir dalam diri kita dan sesama. Melayani sesama berarti melayani Tuhan. Ketika kita berkorban untuk melayani sesama, kita sekaligus menunjukkan kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu dari mana kita mulai melayani? Ini adalah hal yang penting, hal yang perlu kita sadari. Pelayanan dimulai dari dalam keluarga. Mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya seorang anak ikut membersihkan rumah. Itu berarti dia melayani ibunya, meringankan tugas ibunya. Seorang suami yang rela mengambil tugas istri dalam menyetrika pakaian. Tentu masih banyak contoh lain dalam keluarga. Intinya, layanilah keluarga dengan baik dan benar, baru kemudian melayani gereja. Dalam kehidupan menggereja, kita semua, Anda dan saya, dipanggil untuk saling melayani. Tuhan hadir dalam sesama kita. Mari kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melayani Tuhan dan mengikuti Dia? Selama ini mungkin kita selalu bertanya, kapan saya mendapat pelayanan? Saat ini mari kita bertanya, apakah saya sudah memberi pelayanan dalam gereja? Tuhan terus menunggu pelayanan kita, dan pada akhirnya nanti saat penghakiman terakhir, Dia akan berkata kepada kita, kepada Anda dan saya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudaraku yang terkasih, saat itulah kita mengerti sepenuhnya kenapa Yesus yang adalah Tuhan mau menderita dan wafat di kayu salib. Tuhan melakukan semua itu karena Dia ingin menyelamatkan kita dari dosa. Atau Tuhan ingin membawa kita ke surga. Saat itulah kita menjadi bersukacita sepenuhnya, karena Dia seperti biji gandum
yang jatuh di tanah dan mati supaya berbuah. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita mendapatkan buah kehidupan kekal melalui kebangkitannya. Kita mendapatkan buah yang benar, yaitu kebahagiaan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, tetaplah setia mengikuti Tuhan, jangan lelah mengikuti Tuhan. Meskipun harus menghadapi tantangan, percayalah kebahagiaan kekal sedang menanti kita di surga. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik sepanjang hari ini, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda hari ini, sehat dan bahagia selalu. Sukses untuk Anda.